Air susu dibalas air tuba. Sebagai manusia, kita harus mengerti prinsip kebenaran. Terlebih harus tahu cara untuk menghadapi orang dan masalah. Jadi, Buddha mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menerapkan prinsip kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang keliru dalam memahami kebenaran. Orang yang memahami kebenaran tahu bahwa segala benda materi dalam kehidupan ini adalah sarana untuk membantu kehidupan kita. Materi bertujuan untuk kita manfaatkan. Orang yang sadar hanya memanfaatkannya dalam keseharian. Sebaliknya, orang yang tersesat malah dikuasai oleh kekayaan materi. Kita sering mendengar orang-orang yang tamak. Mengapa mereka bisa begitu tamak? Karena pikiran mereka telah dikuasai oleh materi dan nafsu terhadap keuntungan. Pikiran mereka tak dapat lagi menghindar dari jabatan, ketamakan, dan nafsu keinginan. Orang yang sadar akan tahu bahwa segala sesuatu tidak dapat dibawa, serta hanya karma yang terus mengikuti. Segala benda materi di dunia hanya ditujukan untuk membantu kehidupan kita. Saat memilikinya, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jika tahu cara untuk memanfaatkannya, kita dapat menciptakan karma baik. Jika tidak tahu caranya, kita dapat menciptakan karma buruk. Di zaman Buddha, Buddha pernah menceritakan sebuah kisah kepada para siswanya. Di Magadha, ada seorang tetua bernama Sangka yang memiliki harta berlimpah. Di samping itu, di Varanasi, ada tetua bernama Pilia yang juga sangat kaya. Mereka berdua adalah teman baik. Suatu hari, Varanasi dilanda bencana alam. Pilia kehilangan harta kekayaannya. Dia pergi mencari Sangka. Sangka bertanya, "Mengapa kamu jadi seperti ini?" Pilia lalu menceritakan apa yang terjadi. Sangka lalu berkata, "Aku bisa memberimu setengah dari harta kekayaanku. Kamu bisa membangun kembali rumahmu." Jadi, Sangka memberi Pilia setengah dari emas dan pelayan miliknya, serta berpesan kepada para pelayan itu untuk mengikuti Pilia kembali ke Varanasi. Setelah memperoleh bantuan yang besar ini, Pilia membangun kembali rumah dan usahanya. Beberapa tahun kemudian, giliran Magadha yang tertimpa bencana alam. Seluruh kekayaan Sangka habis terbawa air. Dia tidak memiliki apa-apa lagi. Saat itu, Sangka menghibur istrinya dengan berkata, "Dahulu, Pilia juga pernah tertimpa bencana alam seperti ini. Aku memberinya setengah dari hartaku. Kini aku dapat meminta bantuannya." Istrinya setuju. Jadi, Sangka membawa istrinya berangkat ke Varanasi. Setelah berjalan kaki sampai gerbang kota Varanasi, Sangka berkata kepada istrinya, "Kamu pasti lelah setelah berjalan bersamaku seperti ini. Aku melihat di sana ada sebuah rumah kosong. Kamu bisa beristirahat sejenak di sana."
Istrinya lalu menunggu di rumah itu. Sangka lalu bergegas pergi ke rumah temannya. Saat penjaga di sana mengabarkan kedatangannya, Pilia lalu berkata, "Suruh dia masuk." Setelah melihat Sangka dibawa masuk, Pilia bertanya, "Ada perlu apa datang kemari?" Sangka menceritakan semuanya dan bertanya, "Dapatkah kamu membantuku untuk membangun kembali rumahku?" Pilia menjawab, "Tidak mungkin. Namun, berhubung kamu sudah ada di sini, aku akan memberikan sedikit makanan untuk kamu bawa pulang. Kamu tunggu saja di luar." Sangka hanya bisa menunggu di luar. Pilia berpesan kepada pembantunya, "Bungkuslah tepung jagung yang sudah lama dan berikan sebanyak 1 kali makan untuknya." Pembantunya mengikuti pesan itu. Sangka lalu menerimanya dan kembali pada istrinya. Dia berkata kepada istrinya sambil menangis, "Pilia tidak mau membantu kita, tetapi dia memberikan kita makanan untuk sekali makan." Saat itu, seseorang lewat di depan rumah kosong itu. Dia merasa seperti mengenal Sangka. Ternyata, Sangka dahulu adalah tuannya. Dia lalu bertanya apa yang terjadi. Sangka pun menceritakan semuanya kepada pelayan ini. Si pelayan ini lalu menghibur mantan tuannya. "Anda dapat tinggal di rumah saya." Dia lalu membawa tuannya beserta istrinya pulang. Pelayan ini lalu mengabarkan kepada pelayan lainnya bahwa tuan mereka terdahulu datang ke Varanasi. Mereka sangat senang mendengarnya, lalu datang mengunjunginya. Berita ini kemudian terus tersebar hingga ke kota, bahkan sampai ke telinga raja. Raja sangat marah dan memerintahkan kedua tetua itu menghadapnya. Raja terlebih dahulu bertanya yang dialami oleh Sangka. Sangka menceritakan semua yang terjadi pada raja. Raja lalu bertanya kepada Pilia. Pilia hanya menundukkan kepala dan tidak menjawab. Raja berkata dengan marah, "Berikan seluruh hartamu kepada Sangka." Sangka segera berkata, "Aku tidak menerimanya. Aku hanya ingin dia mengembalikan barang-barang yang dahulu aku berikan padanya." Raja terkesan pada kebesaran hati Sangka dan memutuskan bahwa Pilia harus mengembalikan semua yang pernah Sangka berikan padanya. Sangka lalu membawa sekelompok pelayan, emas dan hartanya pulang untuk membangun kembali rumahnya. Setelah menceritakan kisah ini, Buddha berkata kepada para biksu, "Tahukah kalian, Pilia sekarang adalah Dewa Data. Sangka sekarang adalah aku, Sakyamuni." Dalam berbagai kehidupan lampau, aku selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Aku terus membantu dan memberi kepada Dewa Data. Namun, air susu tetap dibalas air tuba. Ini adalah tabiat buruk bawaannya. Tabiatnya adalah ketamakan dan kebencian. Tabiat buruk ini selalu ada di dalam batinnya.
Meski ia berkali-kali bertekad untuk melatih diri, benih kebencian terus tertanam dalam batinnya. Meski selalu diberi, dia tidak pernah puas. Bagaimanapun dibimbing, dia tidak pernah bersyukur. Tabiat buruk manusia terpupuk dari kehidupan ke kehidupan. Jika tidak dapat memahami kebenaran dan tahu bahwa materi hanyalah ditujukan untuk dimanfaatkan sementara, kita akan menjadi orang yang sadar. Jika tidak memahami kebenaran, kita akan melekat pada harta kekayaan dan terjerumus ke dalam jurang nafsu keinginan. Dengan begitu, kita akan sangat menderita. Jadi, kita harus belajar untuk memahami kebenaran dan mengerti cara hidup sebagai manusia. Inilah yang harus kita pelajari. Untuk itu, kita harus selalu mengingatkan diri sendiri. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.